Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ziarah keluar kota Mekah. Ini rombongan bis 5 dari Jambi, khususnya dari Lambung, satu dari Nipah akan berangkat. Kawan-kawan sudah mulai naik mobil. Semoga perjalanan kita dilancarkan oleh Allah dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, aman, lancar dan bahagia. Ini rombongan bis 5. Oke, semuanya hati-hati. Ini Bunda Marmial. Halo. Halo Bunda Rati. Ziarah kita hari ini. Oh, ziarah hari ini ya. Ke Jabal Rahmah. Ke peternakan unta. Untuk kita umroh yang kedua dari Rabbuna. Oh ya. Atau nanti kalau ada waktu kita laksanakan juga untuk umrah yang kedua dari paket umrah full Ramadan dari Amir Mekah. Oke. Mobil 5 ini akan didampingi oleh Pak Ustadz Burlian Nasution. Amin. Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali Allahumma awwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu عديني يا خالي عديني wal khalifatu bil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'da'is safari wa ka'afatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, beberapa kunjungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah kunjungan ke Jabal Sur, yang kedua ke Arafah, yang ketiga yang keempat pertama Jabal Sur, Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarat, kemudian baiklah Bapak Ibu, biasanya kita melihat keadaan حيوان di kota Mekah dalam 10 malam terakhir yang menandakan bahwasanya animo daripada masyarakat bukan hanya di Saudi sendiri, bahkan di seluruh dunia hampir sama mengatakan ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf di masjid. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
malam Lailatul Qadar kepada kita, sekali saja seumur hidup itu berada di kota Mekah. Amin. Dan mereka semuanya full dan seluruh suku supaya mereka siap untuk Nabi SAW. Nabi SAW kami dari Jibril alaihissalam. Asbab mereka ini adalah dari suku yang luar biasa, maka kemudian untuk membunuhnya tidak bisa terbangkit. Maka siasat mereka itu menarikalah dengan siasat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah baik-baik untuk membuat siasat. Bapak Ibu, dikepunglah Imam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikepung dan kemudian Bapak Ibu menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siasat mereka, maka kemudian diturunkan ayat, ya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu sekat kencing, dan di belakang mereka juga ada sekat, ya, sehingga kami tutup mata mereka sehingga mereka itu tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat siapa? Tidak dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada umatnya, mereka ada beberapa ulama yang mengatakan ditaburi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasir ke mata-mata mereka. Pada saat Nabi keluar, kemudian mereka masuk, dan ternyata di dalam rumahnya digantikan oleh ibunya, anak Abi Thalib, pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu masih kecil, Bapak Ibu, Masya Allah ya. Akhirnya nanti ke depannya Ali bin Abi Thalib ini kemudian menjadi menantu Rasulullah SAW dan dinikahkan dengan anaknya Fatimah, dan menjadi khalifah yang keempat peninggalnya Nabi SAW. Baiklah Bapak Ibu, kita mendekati Jabal Sunan. Saudara, yang tujuannya adalah Yasrib. Sekarang kita makan Madinah. Seharusnya jalannya adalah jalan A, karena lawan dikejar, maka Nabi berbalik arah menjadi jalan B yang tetap tujuannya adalah jalan Madinah. Ya, Nabi meninggali jalan B. Berapa Ibu lihat nanti? Tidak jauh, hanya beberapa kilometer dari kota Mekah ini. Bagaimana terhindar dari kejaran, dibantu oleh teman yang setia, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bersama-sama yang kota Madinah sudah bersembunyi di Jabal Sur. Ini ikhwan fillah, rumah kita di Lambur di hari ke-16 di Arab Saudi ini. Bagaimana Bu Jum, masih sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Rukian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Sumiati, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Kartini, sehat? Sehat. Bu Kartini, alhamdulillah. Bagaimana Bu Parinam, sehat? Alhamdulillah. Sekarang kita berada di Jabal Sur ya, atau Jabal Sur Cultural Center. Oke guys, inilah Jabal Sur Cultural Center. Ini pintu gerbangnya, dan sanalah yang disebut dengan Jabal Sur Tausau. Kita lihat sampai sekarang dikasih pintu gerbang, di mana dulu adalah terminal pemberhentian bus, namun sekarang sudah dibangun apa yang ada di dalam itu karena sudah dibatasi oleh tembok-tembok.
itulah Gunung Jabal Sur itu. Ikhwan itu. Oke, kita akan ziarah ke tempat lain lagi di kota Mekah. lain, apalagi bagaimana agama kita ini adalah agama yang hak, yang harus disampaikan kepada siapapun, kepada siapa, sama seperti yang lalu kita dengarkan tausiah pada jam 6.30 pada saat pagi, terutama dengan keluarga kita itu, terutama dengan anak kita, kepada pasangan kita. Ada doanya, ada apa saat-saat ketika setelah kita ini. Pertama, doa untuk anak ini, doa untuk anak sholat. Jadi Bapak Ibu tidak itu pertama ke anak. Kalau ke anak aja kita itu tidak bisa mendapat, bagaimana kita bisa mendapat menyampaikan kebaikan? Salah kepada tetangga kita, kepada jiran-jiran tetangga, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Tidak itu sampai, tapi kita harus belajar agama kita baik, karena sementara waktu kita belajar bagaimana berdoa untuk anak kita. Kalau berdoa untuk anak kita seperti itu, kita berdoa bagaimana kita itu dapat menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatkan bahwasanya inilah cara yang benar dan benar. Dan jadi masalah kita di sini dan di samping yang penting disampaikan dalam kalimat-kalimat yang benar dan itu masalah kita terus sampaikan. Bagaimana ini berbeda dengan umat-umat dari nabi-nabi sebelum kita, tidak disuruh umatnya itu menyampaikan kebaikan, hanya nabinya saja yang menyampaikan. Maka dan perkembangan Islam ini luar biasa. Disebabkan menyampaikan istilahnya, kalau istilah yang kita namanya multi-level lah sebenarnya. Multi-level itu kan kerjaannya level-level. Kita menyampaikan kepada orang lain dan orang lain mengerjakan kebaikan seperti yang kita sampaikan, maka pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakannya tanpa perlu sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Seperti apa Bapak Ibu nyuruh orang sholat, dia mengerjakannya kepada kepada. Jika Bapak Ibu nyuruh orang membaca Quran, mereka itu membaca Quran, kemudian maka pahala membaca Quran mereka disampaikan kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini adalah Jabal Rahmah, ya. Jabal Rahmah di mana ini adalah tempat pertemuan daripada Nabi Adam alaihissalam dengan Ibunda Siti Hawa. Kayaknya kita parkirnya jauh Bapak Ibu. Ini agak jauh di parkirnya, kayaknya terlalu padat ya. Bagaimana kira-kira ya? Hah? Tidak bisa kayaknya ini. Aku ya. Masuk. Bergerak menuju Jabal Al-Rahmah. Itulah di puncak gunung itu ada tugunya. Dan ini ketemu Bunda Rati dengan Bunda Marina dengan kawan-kawan kita yang dari Bukit Tinggi. Alhamdulillah, akhirnya nyampe Ini juga Bukit kita, Pak. Tinggi ketemu di Bukit Jabal Al-Rahmah ya. Jabal Oh. Al-Rahmah. Kita sebenarnya
Kita mau dekat mereview dari dekat Tugu Jabal Al-Rahma dari dekat, yang diyakini tempat ini adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Oke, kita mereview dengan memutar sedikit. Inilah keadaannya. Dari dekat, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Nah, inilah dari atas Tugu Jabal Al-Rahma kita melihat ke bawah. Beginilah kondisinya. Sepertinya baru di bulldozer akan dilakukan pengembangan pembangunan di seputaran Gunung Jabal Al-Rahma. Lihat begini kondisinya, guys. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allah, kiss me. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Allahumma minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kondisi Gunung Jabal Al-Rahma dilihat dari atas. Ini Pak Saimin, ketemu lagi dengan Pak Saimin, rekan kita yang sering ketemu dari Lombok 1. Selamat mana Pak Saimin? Sama Pak Rukiman mana? Kita sekarang berada di dekat Tugu sebagai penanda pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa yang diberi nama Gunung Al-Rahma. Itu yang turun seperti itu. Kita masuk dan keluar nanti ke sana, dan mobil kita di seberang jalan itu. Oke, kita bersiap-siap untuk Gunung Jabal Al-Rahma.
ketika kita lihat dari atas, kita mau turun ya, menuju ke bawah. Ketika kita turun, namun saudara-saudara kita masih banyak yang akan naik ke atas. Sementara hari menunjukkan sekitar jam 8:30 pagi. Banyak orang yang mengambil gambar di tempat ini karena batunya sangat cantik, gambarnya sangat indah. Dan kami lagi-lagi bersama Pak Saimin. Lihat itu ibu-ibu yang sangat bersemangat sekali untuk naik Jabal Rahmah ini, yang kebanyakan mereka berdoa untuk pasangan rumah tangga atau calon pasangan rumah tangganya supaya diberikan ya kekekalan tahu dalam rumah tangganya. Semoga senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini sebagian dari kawan-kawan kita. Ini kawan-kawan kita dari nomor 1. Sebagian masih ada yang mau naik, sementara kita sudah mau turun. Ya, semoga yang berdoa di Tugu Jabal Al-Rahmah ini dikabulkan oleh Allah SWT. Tentunya bagi yang sudah berkeluarga, menjadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang masih menjadi calon pasangan suami istri, semoga diberikan jodoh yang kekal selama-lamanya sampai akhir hayat memisahkannya. Amin. Saya kan pulang haji, tentunya dengan mendaftar, insya Allah hajanya akan terkabulkan walaupun tidak pernah kemudian. Bapak Ibu, itulah yang ada kesimpulannya ketika kita berada di Jabal Rahmah. Tidak sia-sia kita itu berada di sini. Bapak Ibu, lihatlah pandangan sekitar kita ini. Di sini insya Allah lagi dipersiapkan untuk penyambutan haji. Sekarang ini haji Indonesia diberikan kuotanya 110. Mas, Masyar Haram. 500. Nah, Bapak Ibu di sebelah kanan, ini adalah Masjidil Haram, Musdalifah. Ketika kita berada wukuf di Arafah, tergelincir matahari, kita akan menuju ke sini dengan berjalan kaki. Ini masjidnya. Ini namanya Musdalifah. Kita berada di sini. Kalau di Arafah kita itu jamak qashar, zuhur asar. Kalau di sini kita ini jamak qashar maghrib dengan isya. Sini dia. Nabi berdiam di sini dan kemudian ketika fajar berangkat. Ini dia namanya Masjidil Haram, Masjid Musdalifah. Di sini dia Bapak Ibu ambil batu kerikil untuk melontar batu nanti ke sana. Nah, Musdalifah ini juga istrinya si Nazar dulu ya kan? Ya Bapak Ibu. Udah enggak lagi ya. Musdalifah. Ya, Musdalifah dan Nazar. Di sini Bapak Ibu Musdalifah sekarang ini Masya Allah nanti ada tempat khusus di mana setelah haji nanti ada tempat di mana dia tidur-tiduran lah. Jadi kiri kanan kita banyak batu-batu kerikil, nanti diambil, nanti dilempar, nanti di lantar jamarat, lantar pelontaran, ya pelontaran. Dan kemudian Bapak Ibu disampaikan dengan takbir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lempar setan namanya. Yang menggoda Nabi Ibrahim, yang menggoda Siti Hajar, yang menggoda Nabi Ismail. 3 tempat itulah dilempar. Bismillahirrahmanirrahim ini Bapak Ibu menjadi acuan kita untuk melawan setan. Termasuk memang setan sesungguhnya ketika ada di tempat kita itu ada setan yang ambil garam. Lalu sampaikan Bismillahirrahmanirrahim berlempar walaupun setan tidak nampak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita itu nanti kurban menyembeli itu dengan apa? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah.
kita mulai memasuki Mina. Tandanya adalah yang ini putih, ini dan putih. Ya. Bagi peserta haji, masya Allah, teringat kembali luar biasa. Ini dia kita haji. Insya Allah nanti jamaah kita di sini, di sana nanti ada khusus untuk jamaah dari Asia. Bapak Ibu teman ini di sana sini ada kisah juga, ada namanya Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah, tidak sampai dia itu masuk di sinilah langsung diinjak dengan batu dari neraka yang dibawa oleh burung Ababil. Sudah sinilah dia itu tempat Raja Abraham itu dilempar gitu ya, dilempar di sini, dilempar pakai dihujani pakai batu yang dari nerakanya Allah. Jadi tetap namanya sahabat yang bisa dihancurkan. Nanti kita habis kita namanya tempat penyembelihan dari Nabi Ismail, Nabi Ismail yang disembelih oleh Ibrahim, bapaknya Ibrahim alaihissalam menyembelih Abdul Aziz. Ismail ketika itu masih kecil. Aziz Empire. اسمه جمرات Aziz Jamarat. Wadi Mina. Jamarat. Bapak Ibu sambil kita di apa ya? Itu istana King Abdul Aziz. King Abdul Aziz Empire. Nah, Bapak Ibu kita pulang. Masya Allah. Dan yang Bapak Ibu berdoa kepada Allah agar kiranya kita bisa menjadi peserta. Dulu di sana itu Sarawak itu terowongan itu pegunungannya. Disitulah banyak yang meninggal. Ya, di sana banyak meninggal terowongan itu. Jadi kan dulu satu. Itu. Ya, dulu satu. Jadi ya benturan di dalamnya tidak bisa keluar, banyak yang meninggal dijadikan dua satu arah ya, satu arah. Tuh, gimana terowongan? Nah ini bukan terowongan ini, apa ini? Nampak saya wajah ya di sini ya, jadi nampak bagaimana? Selesai kan? Luar biasa. Pada kita suku yang sesuai dengan suku yang ada di Indonesia, insya Allah. Dan kita sesuai dengan kita, suku kita pada saat ini, semoga lancar lah. Namanya Nur ya. Kita akan menuju ke Jabal Nur Ikhwan Villa. Ini namanya Gunung Nur. Luar biasa. انا لو صوت عنده Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jabal Nur. Berada di dalam Wahir Rahmah. Luar biasa. Satu kali kita mensolatkan jenazah dapat satu kirot itu pahalanya seperti satu umur. Kemudian kita menyertai ya untuk kuburan, untuk apa menyertakan mayat kubur ya, menyertakan mayat kubur. Itu tidak satu kirot banyak yaitu satu pahalanya sebesar satu umur. Tapi kalau ini Jabal Nur tidak ada pahala seperti pahala Nur, tidak pernah disebutkan. Yang ada di sini adalah di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau untuk menerima wahyu. Jabal Nur, good views. Oke guys, itulah gunung Jabal Nur dari jarak jauh yang karena sekarang ini di Mekah pun juga rindang, agak terlindung. Nah itu Ya ini dia. itu adalah Jabal Nur. Bukannya Jabal ya. Orang yang bergerak ke bawah atau ke atas ini putih menandakan ada yang ganti atau ada yang pulang. Di puncak itulah ada namanya Gua Hiro, paling tinggi namanya Gua Hiro. Gua Hiro. Tapi ini bukan Hiro, tapi orang-orang Arab, terutama yang di Filipina, orang perawakannya agak gemuk, bukan, itu mereka sambut naik terus. Biasa
perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan Islamnya. Posisi kita bagaimana? Itu yang harus kita pikirkan. Maka kita hanya mengunjungi lalu tiada kesan, atau mengunjungi lalu kesan lalu berbuat agama kita. Dan itu nampak dari sini adalah tower Zam-Zam. Zam-Zam Jadi karena kunjungan ini Masjidil Haram. buat kita yang lebih baik. Baik terus. Jangan kembali lagi kepada masa-masa silam kita yang terkadang lalai kita dalam agama ini. Luar biasa kunjungan Nabi. Wahyu Jabal Nur. Pada usia 40 tahun kemudian diangkat menjadi Nabi. 13 tahun berada di Mekah. Kemudian atas perintah Allah, kemudian berdiam di Jabal Sur, dan kemudian dari Jabal Sur berangkat Nabi menuju ke Madinah terlebih dahulu, singgah di mana? Singgah di perkampungan Quba. Oke guys, kita sampai ke Masjid Aisyah untuk ikut atau yang di sini orang menyebutnya Tan'im. Masjid Aisyah. Haji lagi. Kalau udah haji dia udah mati, nggak boleh dibatalkan karena dia cerai. Ini udah kita aja seorang kan Tan'im. Ini Ikhwan Fillah yang orang warga Mekah menyebutnya sebagai Masjid Aisyah. Dimana kalau kita mikot atau berniat di Mekah, jadi kita mengambil mikatnya di Masjid Aisyah atau orang sini menyebutnya Tan'im. Good. Oh, rokok, for smoking. Oke. Ini adalah travel kita dari Turki. Nah, sampai sini. Oke, kita siap-siap untuk turun Ikhwan Fillah.